Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk. Fitri ya, dari yang kemarin udah janjian sama ibu ya? Ya. Oke. Fitri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Oke. Fitri sudah nyaman duduknya seperti ini? Ya, sudah. Sudah. Oke, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sekarang Fitri kegiatannya lagi ngapain? Sekarang lagi sibuk lomba di sekolah sama di luar sekolah. Kalau di luar sekolah ngapain? Ikut lomba basket. Lomba basket. Iya. Kalau di dalam? Kalau di dalam sekolah itu ikut lomba voli. Voli. Iya. Itu voli itu kelompok atau individu sih? Kelompok, Bu, per kelas. Per kelas. Iya. Fitri kelas 10-6 ya. Oke, jadi Fitri sekarang kayaknya lagi aktif-aktifnya ya ikut kegiatan ya. Biasanya Fitri kalau nggak lomba itu ngapain aja? Lebih sibuk ke Ekskul ya? Iya. Berarti pas itu latihannya ada apa aja sih? Hari Kamis sama hari Sabtu. Kamis sama hari Sabtu. Nah, kemarin Fitri tadi ngomong nih, kalau Fitri itu ikut lomba di dalam sekolah, di luar sekolah. Kalau di dalam sekolah tadi lomba voli, Fitri menang nggak tuh? Menang, Bu. Menang Juara ya? Udah selesai ya lombanya ya? Iya, sudah. Kalau lomba basket tuh menang nggak? Alhamdulillah menang, Bu. Dapat Menang juga. Satu umum. Satu umum itu di mana sih? Provinsi, kota atau gimana? Itu lombanya friendship, Bu, temanya itu cuma ada 3 sekolah kalau nggak salah. Ada SMA Negeri 22, SMA 10, sama SMA 18 Itu lombanya di mana? di Aisyah. Wah, oke. Sepertinya Fitri ini emang anaknya yang aktif ya di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, sebelum kita memasuki tahap inti nih, Ibu ucapkan terima kasih dulu pada Fitri karena sudah bersedia mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Fitri udah pernah mengikuti konseling belum? Belum, Bu. Ini baru pertama kali ya? Iya. Jadi Fitri belum tahu ya apa itu konseling. Iya, Bu. Jadi Ibu jelaskan dulu, konseling individu itu adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling di mana itu dilakukan oleh 2 orang, konselor dan konseli. Itu Ibu, guru BK-nya sebagai konselor dan Fitri itu sebagai konseli. Nah, nanti di sini kita akan membahas bersama-sama permasalahan yang sedang Fitri rasakan ataupun perasaan-perasaan resah yang sedang Fitri rasakan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, Fitri tidak perlu takut karena di sini juga kita memegang ada namanya asas. Jadi di dalam BK itu ada asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Nah, Fitri datang di sini sukarela? Iya, Bu, sukarela. Sukarela kan? Jadi Ibu harap Fitri mau menceritakan masalahnya nih lebih jauh lagi gitu. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi Fitri tidak perlu takut rahasianya disebarluaskan. Tanpa izin Fitri, Ibu tidak akan menyebarluaskannya ke siapapun, termasuk teman-teman Fitri ataupun ke grup BK yang lainnya. Oke, yang ketiga nih ada asas keterbukaan. Jadi Ibu harap Fitri lebih terbuka sama Ibu, menceritakan permasalahannya ataupun keresahan hatinya yang menjadi permasalahan Fitri saat ini. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, jadi sebelum melaksanakan konseling nih, di sini kita ada kontrak waktu. Jadi kontrak waktunya itu sekitar 30 menit. Kira-kira cukup nggak? Cukup, Bu. Cukup ya? Iya. Oke, nanti kalaupun nanti tidak selesai permasalahannya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai sini sepakat? Sepakat, Bu. Oke, boleh silakan Fitri ceritakan permasalahannya ataupun keresahan hati Fitri yang sedang Fitri rasakan saat ini. Jadi Fitri itu kayak suka lupa ngerjain tugas karena kecapean lomba di luar. Ya karena waktu itu kan kalau lomba tuh kita tuh harus latihan setiap hari, Bu, setelah pulang sekolah. Nah, kalau pulang latihan tuh sore, jadi suka kecapean. Terus lupa ngerjain tugas. Terus mana kan itu lombanya minggu. Sebenarnya harus sekolah lagi, itu harus dengar pengumumannya pas upacara. Jadi tugas-tugas tuh banyak yang ketinggalan. Terus Fitri juga sering ngerjainnya tuh pagi-pagi sebelum pelajarannya mulai. Oh, jadi di sini Fitri ini suka menunda-nunda tugas ya, karena jadwal Fitri tadi yang padat. Nah, selain itu kira-kira ada nggak penyebab lain selain jadwal Fitri yang padat tadi? Atau Fitri suka main HP di rumah karena kecapean tadi tuh nggak sempet ya
Iya Bu, ngerjain tugas. suka keteladoran kayak gitu. Apa? Em, Ya, silakan. Kalau kecapean kan kayak moodnya tuh kayak malas jadi capek kan, jadi sering kayak lebih enaknya scroll TikTok. Scroll TikTok ya. Iya, Jadi waktu istirahatnya digunakan untuk scroll TikTok malah. iya. Oke, jadi Fitri kira-kira tahu nggak nih apa dampaknya kalau misalkan Fitri suka menunda tugas? Eh, Dampaknya misalkan Fitri ini suka nunda tugas gara-gara suka begadang gara-gara nunda tugas gitu. Kira-kira dampaknya apa? Pertama nih ke kesehatan Fitri. Jadi kesehatannya menurun. Terus apa lagi? Nilainya ya. Iya, Nilainya nilainya jadi nurun Bu. kalau itu mempengaruhi peringkatnya nggak kalau nilainya jadi menurun? Iya Bu, yang awalnya masuk 10 besar ini nggak masuk. Nggak masuk ya Iya, sekarang gara-gara suka nunda tugas tadi. iya. Oke, nah kira-kira dari kegiatan kita hari ini, Ibu sudah cukup tahu nih permasalahan yang sedang Fitri rasakan. Kira-kira harapan atau tujuan yang ingin Fitri capai dari kegiatan kita hari ini apa? Harapan kedepannya supaya Fitri itu lebih eh, Rajin lagi ya rajin untuk buat buat tugas, gak kerja. nunda-nunda biar bisa masuk 5 besar. Oh, oke, harapannya jadi pengen masuk Iya, 5 besar ya. Oke, jadi Ibu tambahkan nih, jadi sudah Ibu rangkum tadi, ternyata Fitri ini sulit memanajemen waktu karena jadwalnya yang padat, terus juga Fitri suka menunda tugas gara-gara keseringan main HP, waktunya digunakan untuk bermain HP. Emang main HP itu tidak bagus ya, nanti malah keterusan gitu. Kira-kira orang tua Fitri tahu nggak kalau Fitri itu suka begadang gara-gara ngerjain tugas? enggak sih Bu, soalnya Fitri lebih sering ngerjain tugas tuh di dalam kamar, jadi orang tua aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya, Kira-kira itu perilaku yang baik atau tidak? tidak Bu. Tidak kan? Kayak jadi tadi kan Fitri sudah menjelaskan nih dampak-dampaknya. Jadi memang benar Fitri sudah menyadari kalau perilaku Fitri itu memiliki dampak negatif. Sebenarnya perilaku tersebut itu tuh tidak memiliki tidak terlalu ada dampak negatif kalau masih dalam batas yang wajar. Tapi Fitri sekarang sudah dalam kondisi yang tidak wajar. Karena yang pertama Fitri sudah mengganggu nih pelajaran Fitri, terus juga kesehatan Fitri gitu kan. Oke, di sini sekarang nih, di sini Ibu ada air. Coba Fitri pegang dulu. Nih, itu airnya banyak kan? Iya Bu. Kira-kira kalau Ibu tambahkan lagi airnya, apa yang terjadi? Airnya akan tumpah Bu. Airnya tumpah. Kira-kira kalau tumpah ada jadi masalah baru nggak? Iya Bu. Apa masalahnya? Airnya tumpah kemana-mana, terus bisa kena kertas kalau ada kertas di dekat. Tuh, nanti kalau air ini terus diisi tapi belum diminum nanti tumpah terus basah kemana-mana jadi menjadi pekerjaan baru harus dibersihkan gitu kan. Sama juga seperti tugas Fitri. Nanti kan misalkan tugas Fitri nih yang tadinya belum dikerjakan terus bapak ibu gurunya menambah tugasnya lagi, kira-kira tugasnya gimana? Akan numpuk semakin banyak Bu. Akan numpuk semakin banyak. Oke, jadi seperti air yang tadi, kalau tidak dikerjakan, kalau tidak diminum airnya, nanti akan menambah pekerjaan baru. Kalau tugasnya tidak dikerjakan, apa yang terjadi? Kalau tugasnya tidak dikerjakan, apa yang terjadi? Akan menumpuk semakin banyak, Akan menumpuk, terus nilainya nanti makin turun, makin turun, kurang maksimal, karena Fitri mengerjakannya di tunda-tunda. tunda-tunda. Oke, Ibu simpan lagi ya, airnya nanti tumpah beneran. Oke, sekarang Fitri sudah tahu nih apa permasalahan Fitri. Ya, sekarang di sini kita akan menyelesaikan permasalahan Fitri dengan membuat jurnal nih, jurnal harian atau jadwal kegiatan Fitri. Dan jadi di sini Ibu mengharapkan Fitri menuliskan kegiatan Fitri besok ya kira-kira untuk dikerjakan nih. Ibu mau lihat dari kegiatan pagi sampai malam itu Fitri ngapain aja. Nih, boleh Fitri tulis di sini. Ini penanya. Nih, boleh.
Nah, sudah? Oke. Di sini Ibu lihat nih, kalau di sini Fitri kebanyakan main HP ya. Tuh, di sini jam 7.40 nih masih main HP. Terus pulang ekskul, mandi beres-beres, udah sholat maghrib main HP lagi. Ibu lihat di sini tidak ada kegiatan belajarnya. Nah, kira-kira kalau misalkan yang ini misalkan ini 1 jam ini main HP, kira-kira bisa nggak diganti jadi belajar gitu? Bisa nggak kira-kira? Bisa, Bu. Jadi Ibu minta Fitri mengubah jadwal Fitri. Ini kan jadwal yang salah nih. Kebanyakan Fitri main HP. Nah, kira-kira bagian mana yang bisa Fitri ubah untuk jadi kegiatan belajar? Coba. Oke, jadi di sini Fitri mengubah jadwalnya ya di sini jadi belajar ya. Oke, kira-kira kalau misalkan Fitri belajarnya 1 jam nih, kira-kira kecapean nggak kalau cuma belajar 1 jam? Enggak, Bu. Enggak kan? Oke, kira-kira Fitri sudah tahu belum apa yang harus Fitri lakukan? Sudah, Bu. Oke, di sini tadi waktunya tadi diubah menjadi belajar. Terus ekskulnya nih kalau kecapean kira-kira pulangnya langsung istirahat atau main HP lagi? Langsung istirahat, Bu. Langsung istirahat ya. Sudahnya nanti beres-beres, terus sholat maghrib, jangan lupa juga sholatnya. Terus belajar. Nah, Fitri juga bentar lagi libur kan ya? Nah, kira-kira waktu liburnya mau dipakai buat apa? Untuk Istirahat ya, nggak apa-apa kalau mau istirahat. Terus main HP juga nggak apa-apa, tapi dalam waktu yang wajar. Jangan lupa kalau tugas-tugasnya dari sekolah belum dikerjakan. Jangan dapat deadline baru dikerjakan. Nah, sekarang Fitri tahu nggak skala prioritas? belum tahu, Bu. Nih, jadi misalkan nih skala prioritas tuh, misalkan Fitri ada 2 tugas ya, 2 tugas. Yang pertama tugasnya ada di kumpul hari Selasa, misalkan hari ini hari Senin. Nih, tugas pertama dikumpulkan hari Selasa, tugas kedua dikumpulkan hari Rabu. Kira-kira yang mana yang akan Fitri dulukan? Hari Selasa. Hari Selasa. Tapi kira-kira nih misalkan hari Rabu ini pelajarannya lebih Fitri sukain. Kira-kira pelajaran yang mana yang akan didulukan? Hari Selasa karena yang nggak enak duluan baru yang enak akhiran. Oh, itu Lebih kalau kelas. sebenarnya nggak apa-apa kalau mau ngerjain yang Rabu karena Fitri suka nih pelajaran yang ini. Tapi kalau mau hari Rabu dikerjanya kalau bisa hari Senin. Tapi kalau bisa lagi hari Selasa ini karena kan hari Senin sudah dapat nih jadwalnya. Tapi kalau bisa yang hari Selasa ini dikerjakannya seminggu atau setelah dikasih tugas langsung dikerjakan. Nah, sampai sini Fitri paham? Oke, jadi kalau Fitri sudah paham, kira-kira ada keinginan nggak Fitri untuk mengubah perilaku Fitri yang kira-kira tadi negatif? Ada, Bu. Ada ya keinginan untuk mengubah perilaku. Jadi konseling kita hari ini akan menggunakan teknik kontrak perilaku. Jadi di sini Ibu mau Fitri membuat komitmen bersama Ibu. Nih, di sini silakan Fitri tulis nama, tanggal hari ini. Tuh. Silakan ditulis komitmennya. Kalau misalkan berhasil, Fitri dapat apa rewardnya gitu. Terus kalau Fitri tidak berhasil, hukumannya apa? Silakan ditulis.
Sudah. Nah, ini tanggal berakhirnya kontrak. Kira-kira dari sekarang, ini tulis nih tanggal hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa ya hari ini? 14, tanggal 14. Tanggal 14. Tanggal 14 Juni. Nah, kira-kira tanggal berakhirnya kontrak. Kira-kira bisa nggak seminggu dari sekarang? Seminggu dari sekarang kira-kira tanggal berapa? 22 ya, kira-kira. Tulis di sini tanggal 22. Oke, jadi nih di sini dibikin konselingnya Fitri. Ya, nanti ditandatangani, disebut nanti ibu. Oke, boleh coba Fitri bacakan. Saya Fitri Syakira pada tanggal 14 Juni menyatakan bahwa saya setuju untuk melakukan hal di bawah ini dan mengerjakan tugas tepat waktu, tidak menunda tugas, dan menggunakan waktu istirahat dengan baik. Usaha saya dianggap berhasil bila mengumpulkan tugas tepat waktu, mempunyai banyak peluang, dan tidak menumpuk tugas. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan waktu pergi bersama teman-teman saya dengan lebih banyak. Hukumannya, jika saya tidak melakukan hal di atas dengan baik, saya tidak boleh pergi keluar selama 2 minggu. Tanggal berakhirnya kontrak tanggal 22 Juni. Oke, jadi di sini Fitri sudah membuat komitmen ya. Jadi harapannya Fitri sudah tahu apa yang akan Fitri lakukan, terus juga nanti rewardnya ada, terus hukumannya ada. Nanti jadi seimbang nih. Kalau Fitri bisa melakukannya, Fitri dapat reward. Tapi kalau Fitri tidak bisa melakukannya, nanti dapat hukuman. Oke, jadi Ibu harap Fitri bisa melaksanakan komitmen ini secara konsisten. Nah, sekarang nih, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Tidak ada. Tidak ada ya. Kira-kira dari kegiatan kita hari ini ada yang bisa disimpulkan nggak? Bagaimana perasaan Fitri setelah mengikuti kegiatan ini? Yang awalnya Fitri berpikir untuk menunda tugas terus, dengan adanya konseling hari ini, Fitri untuk kedepannya tidak akan menunda tugas lagi. Jadi Fitri sudah tahu ya kegiatan apa yang akan Fitri lakukan, terus tidak akan menunda tugas lagi ya. Oke, kalau sudah tahu nih, alhamdulillah Fitri sudah tahu ya apa saja yang penting, kegiatan apa saja yang Fitri akan lakukan. Nah, di sini Ibu ada lembar evaluasi. Boleh Fitri isi. Nih, lembar evaluasi layanan konseling kita hari ini. Boleh, silahkan diisi. Ada yang kurang dipahami? Maksudnya? Ya, misalkan konselor gimana guru BK tadi menerima Fitri ke sini gitu. Waktu yang disediakan tadi kira-kira cukup nggak? Cukup. Oke, di sini nama Fitri lagi ditulis tanggal hari ini. Oke, terima kasih. Jadi Fitri sudah mengisi lembar evaluasi. Ucapkan terima kasih atas kesediaan Fitri untuk kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum itu Ibu ada video motivasi nih agar Fitri lebih semangat lagi menjalankan tugasnya. Fitri bisa lihat di sini.
Kejadian ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu saya sedang berada di Surabaya. Nah, ceritanya suatu malam baru saja selesai syuting, terus saya melewati ada tempat makan yang ramai banget. Tempatnya di gang dan sebenarnya sederhana. Nah, tempat itu jualan sego sambal. Ramai banget yang datang dan ramai banget yang order. Nah, awalnya nih, tadinya saya pengen mampir, pengen banget dong nyobain. Tapi supirnya bilang, jangan sekarang deh, soalnya itu jalan satu arah. Jadi kalau kita mau ke sana harus putar balik lagi, cukup jauh. Lagian kan besok bisa ke sana untuk mampir. Gitu katanya. Nah, karena waktu sudah malam, akhirnya ya udah saya pun mengiyakan untuk langsung kembali ke hotel dan gak mampir. Nah, ternyata keesokan harinya acara saya tuh padat banget. Dari pagi, siang, sore. Bahkan sebenarnya harus buru-buru ke airport untuk ngejar pesawat ke Jakarta. Jadinya nggak sempet deh mampir ke tempat tadi. Ya memang sih saya bisa mampir di lain waktu, tapi berarti saat itu saya kehilangan kesempatan untuk menyicipi nikmatnya sego sambal. Mungkin hal ini kelihatannya sederhana banget ya, tapi tanpa kita sadari seringkali kita pun juga selalu melakukan hal yang sama, yaitu menunda. Iya, menunda. Deadline kan masih lama, masih ada lain waktu, nanti aja deh. Aduh, masih mager nih, masih malas gerak, lagian tuh gak hal penting kok, nanti aja deh kerjainnya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya yang membuat kita menunda. Nah, jika dilakukan satu kali, mungkin gak akan terlalu terasa ya. Tapi gimana nih kalau itu udah jadi kebiasaan? Ingat, menunda melakukan pekerjaan hari ini itu hanya akan menambah pekerjaan di esok hari. Menunda menyelesaikan masalah akan menambah masalah baru. Menunda melakukan ini dan itu akan membuat kamu justru malah kehilangan banyak kesempatan berharga. Jadi, jangan pernah menunda hal-hal yang bisa kamu lakukan segera. Karena ketika kamu menunda, sebenarnya kamu sedang meremehkan atau tidak menghargai hal itu. Kamu mungkin bisa menunda dan berisiko, tapi waktu tidak akan pernah menunggu. So, do it now. Because sometimes later becomes never. Yang tadinya nanti bisa-bisa nggak jadi. Tidak semua hari baik, tapi pasti ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana. Oke. Kira-kira nih dari video yang kita tonton tadi, kira-kira apa yang bisa Fitri simpulkan? Kalau kebanyakan nunda-nunda itu kita bisa membuang waktu yang berharga. Iya. Terus apa lagi? Terus juga banyak waktu yang harusnya kita gunakan untuk mengerjakan masalah atau membuat tugas, jadi kita sia-siakan karena kita sibuk dengan yang lainnya. Ini sama ya seperti air yang sudah kita peragakan tadi. Kalau tidak diminum atau kita tunda-tunda terus, nanti akan jadi masalah baru. Oke, jadi harapannya Fitri bisa melaksanakan ya apapun yang kita pelajari hari ini, kegiatan-kegiatan kita untuk kedepannya nanti juga akan Ibu panggil kembali. Kita lihat apakah Fitri sudah berhasil melaksanakan kontrak perilaku yang Fitri sudah buat tadi ya. Oke, kira-kira kapan Fitri akan menemui Ibu lagi? Minggu depan. Minggu depan ya, Iya. setelah selesai kontraknya ya. Ibu mau lihat perubahan apa yang Fitri lakukan. Kalaupun nantinya ada kesulitan ataupun Fitri masih kurang paham apa yang harus Fitri lakukan, tadi yang jurnal-jurnal tadi jangan lupa ya dibuat juga agar bisa memanajemen waktu Fitri dengan baik. Nah, oke, nanti kalau misalnya ada kesusahan bisa hubungi Ibu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa lagi ya, karena tadi sudah dibuka dengan doa. Kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa lagi. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ucapkan terima kasih karena kesediaan Fitri untuk datang ke sini. Sudah ini Fitri ada kegiatan apa lagi? Tidak ada, Bu. Hari ini hari Jumat ya? Iya. Jadi setelah ini langsung pulang ke rumah? Iya. Fitri lombanya udah selesai atau ini? Sudah Masih selesai, ada? Bu. Sudah selesai? Iya. Besok kira-kira ngapain? Tinggal pembagian hadiah aja. Bagian hadiah ya? Iya. Oke, jadi Fitri besok ke sekolah nggak dapat hadiah ya? Iya. Ke sekolah kan pasti. Terus besok juga latihan basket. Iya, Bu. Kira-kira kalau besok latihan basket ada waktu nggak untuk belajar? Seperti yang di jadwal tadi ya. Istirahatnya jangan lupa, terus belajarnya juga jangan lupa. Terus
Nanti juga setelah libur, PR-PR-nya yang diberikan oleh guru-gurunya tadi, jangan lupa juga dikerjakan. Iya, Bu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang lagi nggak yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada ya? Iya. Fitri juga jangan takut untuk ke ruang BK. Iya, Bu. Karena ruang BK itu bukan tempat siswa bermasalah saja. Iya. Kalaupun Fitri mau curhat atau mau konseling lanjutan gitu, atau nanti Fitri mau konseling tentang karir, Fitri juga pernah kan dapat hasil psikotes ya. Nanti juga kalau Fitri mau bahas sama-sama sama ibu juga nggak apa-apa, atau mau ceritakan masalah-masalah lain juga sama ibu nggak apa-apa. Iya, Bu. Oke, sampai sini udah paham atau mau ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham, Bu. Sudah paham? Iya. Oke, kalau sudah paham, kita akhiri ya kegiatan kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh Fitri silakan kembali ke kelasnya ya. Oke, sudah hati-hati ya. Kok sunyi sih?